Action minasan konnichiwa, Pau desu. Oke guys, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian bidang perhotelan untuk pusat Okitegino. Karena kan kemarin kita udah ngebahas soalnya, cuma itu kan cuma sampai nomor 12 aja, sampai soal nomor 2. Dan itu kepanjangan, jadi kita lanjutkan sekarang. Dan sekarang udah pagi. Dan buat teman-teman yang misalnya belum nonton video bagian pertamanya untuk pembahasan soal yang sebelumnya, itu teman-teman cek videonya di sini ya. Kalau saran gue sih mending lihat dari awal, jadi pembicaraan kita nyambung, soal kita nyambung, jadi itu akan lebih baik lagi. Oke, jadi sekarang kita kita langsung aja ya ngebahas soal yang selanjutnya, itu soal yang bagian ketiga untuk nomor 13 sampai nomor berapa sih? Sampai nomor 18. Kita langsung aja lanjut ke soal bagian ketiga, nomor 13 sampai nomor 18. Nomor 13. Okyakusama ni eshaku suru toki wa tsune ni 45 do ijou joutai o katamukenakereba naranai. Nah, maksud dari soal ini adalah saat membungkuk kepada pelanggan itu harus membungkuk dengan eshaku salam 45 derajat. Nah, jawaban dari soal ini adalah salah. Kenapa gue bilang salah? Karena eshaku itu adalah salam 15 derajat atau yang bisa dibilang salam sapaan. Karena di Jepang itu ada 3 macam ojigi. Yang pertama itu eshaku ya. Eshaku itu cuma 15 derajat, ya itu salam sapaan aja misalnya. Nah, kayak gitu. Itu 15 derajat. Terus ada keirei. Keirei itu salam 30 derajat. Itu salam formal yang kayak biasa gue lakuin, kayak biasanya opening minasan konnichiwa, Pau desu. Nah, itu 30 derajat, itu salam formal. Dan yang 45 derajat ini bisa dibilang zare atau zaikeirei. Itu adalah salam permohonan maaf apabila seandainya terjadi kita membuat kesalahan. Nah, kita akan ojiginya itu 45 derajat. Artinya karena kita udah membuat kesalahan. Dan jawabannya adalah salah. Karena eshaku itu cuma 15 derajat, bukan 45. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Okyakusama to sure chigau toki wa okyakusama no shinro o sake ichido matte eshaku suru. Nah, misalnya gini, ketika teman-teman itu melewati pelanggan gitu kan, dan ternyata berpapasan, berhadapan sama pelanggan, dan teman-teman itu harus ambil jarak ke sini gitu kan, jadi nggak tabrakan sama pelanggan. Dan pas papasan itu teman-teman harus eshaku salam 15 derajat atau salam sapa. Dan untuk jawaban nomor 14 ini adalah betul. Untuk nomor 15 adalah okyakusama ni setsuno sareta basho o setsu shimesu toki wa wakaru yasui you ni hitosashi yubi de koko o shimesu. Nah, gini. Nomor 15 ini adalah saat menunjukkan tempat, misalnya pelanggan bertanya gitu kan, saat menunjukkan tempat kepada pelanggan itu menunjuk dengan jari telunjuk, ting di sana, ting di sana, ting di sana. Dan untuk jawaban nomor 15 ini adalah salah. Karena untuk menunjukkan suatu tempat itu nggak boleh ditunjuk ke gini kayak gini. Karena misalnya kita mengarahkan pelanggan, misalnya kecil deh, sebelah sini dengan tangan yang seperti ini, bukan dengan telunjuk, karena telunjuk itu tidak sopan. Dan jawabannya itu adalah salah. Nomor 15. Selanjutnya adalah nomor 16. Hanayakana funkin o dasu tame ni shigoto chū iyaring ya necklace nado soushoku o dekiru dake takusan ni tsukeru. Nah, untuk nomor 15 ini agak menarik juga ya. Nomor berapa sih ini? Nomor 16. Nah, gini, untuk menciptakan suasana yang indah antara kita dan tamu, sebaiknya kenakan ornamen seperti anting, kalung gitu kan, untuk terkesan indah. Dan itu adalah hal yang tidak benar, tidak baik. Karena saat kita bekerja itu kita nggak boleh ya pakai anting kah, kalung kah, terutama itu di bagian restoran ya. Waktu di restoran gue pakai jam tangan aja itu nggak boleh, karena itu bisa
tercecer kan, nanti misalnya terinjak sama tamu atau termakan sama tamu atau masuk ke makanan gitu kan. Jadi hal-hal yang simple tapi bersifat membahayakan itu nggak boleh digunakan. Tapi mungkin kalau misalnya di front teman-teman itu boleh pakai pakai jam tangan itu boleh. Tapi kalau di restoran itu semua aksesoris itu nggak boleh. Selanjutnya nomor 17. Gomi ga ochiteiru no toki ki ga suite mo te ga yogoreru no de hirowanai de sonomama ni shite oku. Nah, untuk nomor 17 ini maksudnya adalah meskipun teman-teman melihat sampah gitu kan, melihat sampah, ting lagi jalan-jalan nampak sampah, terus ternyata tangan teman-teman itu lagi kotor gitu kan, terus biarin aja deh sampahnya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya hal yang tidak boleh, karena walaupun teman-teman mungkin tangannya lagi kotor atau lagi megang sesuatu gitu kan, ketika seandainya teman-teman melihat sampah, itu sampahnya harus segera diambil, karena itu bisa merusak pemandangan dan kesannya nggak bagus ya di depan tamu. Masa sih hotelnya ada sampah gitu kan, stoknya kemana sih? Nah, walaupun mungkin teman-teman itu seorang bekerja di restoran, mau di fronto atau mau di cleaning, mau di mana aja, kalau seandainya nemu sampah, nggak harus seorang petugas cleaning yang mengambil sampah itu kesadaran kita sendiri kan, karena kita juga bekerja di hotel yang sama. Jadi gimana ya, itu kesadaran kita sendiri untuk memungut sampah agar enak dipandang, jadi tamu pun nggak mikir yang aneh-aneh tentang hotel di mana tempat kita kerja. Dan jawabannya itu boleh biarin sampah selama kayak gitu aja, walaupun tangan teman-teman kotor. Selanjutnya adalah nomor 18. Kuroku de nimotsu o azukaru toki wa kichohin ya kowareru yasumono ga nai kakunin shite kara o azukari suru. Nah, ini misalnya kayak gini. Saat teman-teman itu mengurus barang bawaan pelanggan, pastikan dulu apakah ada barang berharga, apakah ada barang mudah pecah sebelum teman-teman membereskan barang-barang tamu itu. Dan hal itu teman-teman lakukan, pastinya teman-teman tanya dulu, di dalam kopernya ada barang yang berharga nggak, di dalam kopernya ada barang mudah pecah nggak. Dan teman-teman itu harus memastikan dulu. Nanti kalau seandainya salah-salah angkat, nanti barangnya hilang atau barang yang penting itu pecah, kan yang tanggung jawab juga kita sendiri. Dan itu sangat bikin kesan pelanggan kepada hotel juga kurang bagus. Gimana sih tugasnya kok barang gue bisa jadi pecah, kayak gitu, barang gue bisa jadi hilang. Nah, makanya harus dikakuning dulu. Dan untuk jawaban nomor 18 itu adalah benar, karena teman-teman itu apapun itu harus dikakuning dulu sama pelanggan ya. Terus pertanyaan bagian nomor 4. Pertanyaan bagian nomor 4 ini adalah restoran Sabisu Gyomu. Itu bisnis bagian restoran ya. Kita juga harus tahu bagian restoran. Kadang kayak di hotel ini, kadang di masa-masa sibuk gitu kan, bagian front itu kadang juga bantu di restoran. Mungkin karena kekurangan orang, pokoknya hal yang kayak gitu bisa aja terjadi. Dan sekarang kita lihat soal nomor 19. Shokumotsu alergi no aru okyakusama ni taisetsu wa kichin ni sono jouhou o tsutaete alergi shokuzai o teikyo shinai. Nah, gini, maksudnya untuk nomor 19 ini, untuk pelanggan yang punya alergi makanan, sebaiknya diinformasikan terlebih dahulu ke dapur untuk nggak menyediakan makanan-makanan yang bisa menyebabkan pelanggan ini alergi. Dan untuk statement nomor 19 ini artinya betul, karena kan kita nggak mungkin kan pelanggannya punya alergi terus kita nyediain makanan. Jadi kalau seandainya pelanggannya bilang, oh dia nggak bisa makan udang, artinya teman-teman harus bilang ke bagian kitchen atau dapur, ini pelanggan yang ini dia nggak bisa makan udang, jadi jangan sediain makanan yang mengandung udang, kayak gitu. Jadi memang kepuasan pelanggan itu sangat diutamakan, dan artinya itu baru betul. Selanjutnya itu nomor 20 ya. Okyakusama ga chumoshita menu wa odashite fukushou shite kakunin suru. Nah, ini biasanya kalau teman-teman nggak di mana-mana aja sih, nggak harus di Jepang, di kafe-kafe di Indonesia juga sama. Untuk menu yang dipesan oleh pelanggan itu harus diulangi dengan suara yang keras untuk konfirmasi. Kan biasanya kalau kita di kafe juga kayak gitu, saya ngulangi ya kak pesanannya, satu jus, satu ini, memang kayak gitu kan. Nah, di Jepang pun hal yang seperti itu sama. Jadi untuk
jawaban nomor 20 ini benar, karena kita harus mengkonfirmasi lagi, menyampaikan lagi menu yang dipesan oleh tamu untuk agar nggak terjadi kesalahan. Selanjutnya itu nomor 21. Ori-ori o teikyo suru toki ni wa kamiza no kata kara o dash suru. Nah, nomor 21 ini mungkin agak sulit ya gue ngejelasinnya ya. Saat menyajikan makanan, menu, sajikan dari arah kamiza. Mungkin teman-teman kamiza ini gue juga nggak ngerti ya dalam bahasa Indonesia ya. Kalau gue lihat di translate katanya trefada apa sih, gue nggak ngerti kan, nggak tahu juga apa itu trefada. Jadi kalau teman-teman misalnya itu menyajikan makanan, itu sajikan dari arah kamiza. Mungkin kalau teman-teman yang nggak tahu apa itu kamiza, bagiannya kalau di meja itu misalnya ada ada 4 kursi, 1, 2, 3, 4. Kalau kamiza itu bagian di sini dekat jauh dari pintu masuk kalau nggak salah gue. Dan itu teman-teman bisa cek aja di Google ya, di mana sih arah kamiza itu. Soalnya kalau dijelasin di sini agak susah juga. Nomor 22. Oh ya, untuk nomor 21 itu benar ya, menyajikannya itu di arah kamiza. Terus nomor 22. Nomor 22 adalah Mae no okyaku sama ga sukawanakatta forku ya naifu wa sonoma ni teburu ni zashi janai nokoshi sugi no okyaku sama ni mau shiusuri. Nah, maksudnya gini, tamu yang udah selesai makan tapi mereka nggak nggunain garpu kah, atau nggak nggunain sendok, nggak nggunain pisau. Nah, pisau yang nggak digunain, garpu yang nggak digunain, sendok yang nggak digunain oleh pelanggan itu diletakkan di atas meja kayak gitu aja. Nanti biar pengguna tamu yang lain menggunakan. Dan itu apakah benar atau salah? Dan jawabannya pasti salah. Walaupun tamu itu nggak menggunakan sendok atau garpu yang disediakan, teman-teman itu harus tetap mengganti sendok atau garpu yang nggak digunakan itu. Jangan biarin tamu yang sebelumnya menggunakan sendok atau garpu yang nggak kepakai itu, karena itu nggak beradab sekali ya. Ya, harus diganti yang baru. Walaupun mungkin dia cuma kegeletak gitu aja kan, tapi ya bersih, tapi tetap nggak boleh digunain, harus diganti dengan yang baru kayak gitu. Itu nggak boleh. Selanjutnya nomor 23. Restoran ga zenseki de mo okyaku sama ga kibo sureba kisuren sarete mo iyo. Nah, nomor 23 ini maksudnya segini ya. Biasanya kalau di hotel itu, kalau di restoran itu semuanya zenseki, semuanya itu king N ya, zenseki king N. Jadi maksudnya itu nggak boleh ngerokok di semua area restoran, karena kan itu area tempat makan. Satu lagi, nggak semua orang bisa nerima orang merokok kan, kecuali memang ada bagian smoking area. Nah, gimana kalau seandainya ada pelanggan yang ingin merokok, terus kita perbolehkan? Dan itu adalah jawaban yang salah. Walaupun pelanggan ingin merokok, tetap nggak diizinin, karena kita udah komitmen kalau restoran ini adalah tempat yang nggak boleh merokok. Jadi walaupun gue pengen merokok di sini, nggak boleh, harus pergi ke tempat merokok. Dan hal-hal yang kayak gitu sebenarnya nggak sering terjadi sih, karena pelanggan pun pasti paham. Dan biasanya yang sering gue hadapi saat di restoran itu pelanggannya nanya tempat merokok di mana gitu. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 23 itu salah. Walaupun pelanggannya pengen merokok, tetap nggak boleh ya, jangan diizinin. Terus nomor 24. Chisana oko sama tsure no kyaku sama ni wa kodomo yo no etsu no junbi o shite oku. Nah, nomor 4 ini simpel ya. Harap siapkan kursi jika ada anak kecil, kursi khusus anak-anak. Dan statement itu udah pastinya betul ya, karena nggak semuanya tamu hotel itu orang dewasa kan. Jadi sebagai kita yang bekerja di hotel selalu menyiapkan kursi untuk anak-anak, karena memang ada kursi khususnya kan. Kayak teman-teman di KFC pun ada kursi khusus buat anak-anak kan. Itu wajar-wajar aja sih, normal-normal aja. Dan jawabannya adalah benar. Terus selanjutnya nomor 5 bagian kelima ya. Itu adalah anzen ensei sonotaki Chishiki. Itu adalah kesehatan dan keselamatan dan pengetahuan dasar lainnya. Dan
itu adalah dan selanjutnya itu adalah nomor soal 25 ya. Norovirus wa alkohol de jibun shodoku dekiru. Nah, norovirus ini adalah itu ada ya di materi restoran. Gue waktu itu pas belajar materi restoran itu ada ya tentang norovirus, tapi gue lupa. Norovirus intinya maksud dari soal ini adalah norovirus ini dapat dibunuh secara menyeluruh dengan alkohol, dan itu benar karena untuk mencegah bakteri itu memang dibutuhkan alkohol 70% ya. Itu ada materinya di materi restoran, ada tentang macam-macam virus, salah satunya norovirus ini ya. Dan nomor 5 itu artinya benar. Selanjutnya itu nomor 26. Konetsu nado no taichou furyou no toki demo kanarazu shukin shi nakereba naranai. Meskipun badan sakit tetap harus kerja. Nggak boleh. Salah, itu salah. Itu juga ada di materi restoran. Ketika kita bekerja di restoran, di dapur saat kita sakit, itu nggak boleh kerja karena itu akan bisa menularkan kepada tamu ya, dan itu bisa, kalau seandainya tamu sakit gara-gara kita, itu bisa merusak reputasi hotel. Karena kalau di Jepang itu kalau seandainya hal-hal kecil kayak gitu bisa menyebabkan hotel tutup, perusahaan tutup. Jadi kalau seandainya teman-teman sakit, libur aja, bilang aja teman-teman yang sakit nggak boleh masuk. Terus nomor 27. Kanai de watashi mono o mitsuketa toki wa jibun de taisetsu ni honka suru. Jika teman-teman nemu barang dalam gedung, itu simpan. Maksudnya simpan untuk sendiri ya. Itu pastinya nggak boleh. Itu barang-barang, biasanya barang-barang yang hilang itu biasanya teman-teman letekin di front atau ada semacam kayak lost and found gitu kan. Teman-teman harus ngumpulin barang itu. Nanti siapa tahu sewaktu temu itu menanya apakah ada barang yang tinggal atau ada yang hilang gitu. Kadang-kadang tamunya bilang kayak gitu. Kalau seandainya teman-teman simpan gitu kan buat diri sendiri, artinya barangnya hilang. Loh, kok barangnya hilang? Padahal kan rasanya jatuh di hotel ini, tinggal di hotel ini. Nanti bisa dituntut sama tamunya. Nah, dan itu salah ya, nggak boleh disimpan sendiri. Terus nomor 28. Saigai ni sanaete teiki na kunren ni sankashi okyakusama no yudou hoho nado ni suite kakunin shite oku必要がある. Nah, di nomor 28 ini maksudnya kayak gini ya, ini masalah bencana. Dalam persiapan menghadapi bencana itu perlu pelatihan rutin. Maksudnya itu ada pelatihan rutin untuk masalah bencana, kejadian baik itu kebakaran, gempa bumi, ya pengunci itu ya, untuk memastikan kita bisa membimbing atau mengarahkan pelanggan bagaimana cara evakuasi yang baik dan benar. Dan itu adalah benar karena hal yang pelatihan rutin itu memang diwajibkan, diharuskan. Karena waktu itu juga di sini sama juga sih, waktu itu pernah ada petugas pemadam kebakaran untuk memberikan pelatihan kepada staf-staf di sini gimana cara penanganan bencana. Oke, selanjutnya soal nomor 29. Semua hito ga toranai hijau kaidan ni wa hijau ji hitsuyou na shukuryou ya miju o narabete oku. Nah, ini maksudnya kayak gini ya. Kita menyiapkan makanan dan minuman darurat di tangga darurat yang jarang dilewati oleh orang-orang. Itu adalah hal yang salah. Walaupun tangga darurat ini nggak sering dilewati orang-orang, tapi kita nggak boleh meletakkan barang-barang, entah itu kebutuhan darurat atau apa, nggak boleh, karena tangga darurat itu harus kosong. Karena walaupun biasa jarang digunakan, tapi sewaktu-waktu pasti akan digunakan juga. Dan kalau seandainya di masa-masa keadaan tertentu itu digunakan, terus ternyata ada barang-barang nggak bisa, terus padahal kebakaran di belakang gitu kan, jadi akan susah. Makanya nggak boleh meletakkan sesuatu benda, bahkan hal-hal yang penting pun di tangga darurat, karena itu namanya aja darurat itu kan, maka digunakan saat-saat darurat. Oke, selanjutnya nomor 30 ya. Saigai hasei to kini wa elevator de naku kaidan o sukatte hinai yudo shuru. Nah, ini gampang ya, penting soalnya. Jika terjadi bencana, sebaiknya gunakan tangga, nggak boleh pakai lift untuk evakuasi. Karena lift itu, karena kan gini, entah itu gempa, entah itu kebakaran gitu kan. Kalau misalnya kita gunain lift, nanti sewaktu-waktu listriknya mati,
liftnya juga mati gitu kan. Jadi teman-teman itu bisa terjebak di dalam lift dan malah kebakar dalam lift gitu kan, malah keguncang dalam lift. Itu bahaya sekali. Maka dari itu saat bencana itu teman-teman sebaiknya gunakan tangga darurat, walaupun teman-teman di lantai yang paling tinggi. Capek sih nggak masalah, yang penting selamat gitu kan. Dan itu jawabannya adalah benar. Oke, untuk soal sampai 30 itu udah clear ya, dan gue udah ngejelasinnya maksud-maksudnya. Dan seperti yang teman-teman dengar dari gue, itu soalnya gampang sekali, soalnya benar-benar gampang, tapi ngertiinnya yang susah. Oke, untuk soal yang ini ya, ini gambar, ini adalah soal praktek. Ini gimana ya, gue jelasin sebentar aja ya. Ini kita disuruh baca sebentar yang di bawah statement ini. Misalnya ini di gimana ya? Oh, di sini kan ya. Di sini misalnya apa sih ini? Kyakushitsu, tentang kamar tamu. Di sini ada twinnya ada 50, ada apa sih ini? Twinnya ada 100, ada singlenya 50, ada double, ada doublenya 30. Nah, di sini nanti pengawasnya atau penguji ujiannya akan menanyakan 3 pertanyaan kepada teman-teman. Misalnya dia nanya, di kamar hotel itu ada apa aja, ada berapa jenis kamar aja. Nah, teman-teman jelasin di sini. Ini teman-teman boleh lihat di sini. Misalnya mereka tanya gitu kan, cek ini dari jam 14. Nah, semacam pertanyaan itu. Dan sama halnya dengan yang sebelah sini. Ini juga teman-teman harus lihat gambarnya nanti. Jawabannya udah ada di sini. Nanti pengujinya nanya, kita jawab. Dan itu boleh lihat kertas, dan kita dikasih waktu 2 menit untuk memahami, membaca ini apa sih jawabannya ini. Dan ini gampang sih, kita nggak perlu ngebahas ini karena teman-teman bisa belajar sendiri soal ini. Yang penting adalah soal ini. Oke, sepertinya soal pembahasan soalnya udah cukup ya, dan ini juga cukup panjang. Daripada kepanjangan, kita akhiri saja video ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Jika seandainya video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman, karena gue yakin teman-teman yang lain juga banyak yang minat di bidang perhotelan Jepang. Dan jika seandainya teman-teman yang lain itu melihat video ini, mudah-mudahan itu juga jadi referensi buat teman-teman yang lain dan bisa bermanfaat juga buat orang lain. Dan jika seandainya teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis aja di komen ya, gue bakal jawab sebisa mungkin, atau DM atau WA, karena akhir-akhir ini gue sering dapat pertanyaan. Dan oke, kayaknya cukup video ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.